Oke, selamat datang kembali di Nobar with. Nah, kali ini nih ya, kalau gue udah pakai baju bola, berarti tamu gue bukan orang sembarangan. Gue udah bakal sama Radot Valen alias Bang Jibret. Halo Dan Boy, masalahnya baju bola lu itu mengarah ke satu klub. Satu seakan-akan gue sama dengan yang lu pakai. Kalau lu pakai timnas, gue langsung sambut. Karena baju timnas gue dipinjam terus gak dibalikin. Oh yang Bimo. Udah kaya juga sekarang. Udah gak seri juga sekarang semuanya. Udah gak apa-apa lah, kita buat. Itu masih ini gimana sih? Oh siapa? Masih yang suaranya seksi itu, yang bahasa Inggris itu. Tahu gue, siapa namanya? Putri Saud. Kalau itu the best. Sehat ya, Bang? Sehat Dan Boy. Alhamdulillah. Lu gimana? Sehat. Setelah lu syuting di tengah trotoar waktu Liverpool juara, lu masih gua dapet, sehat itu? Sehat, dari situ gue dapat dari brand. Oh iya? Extra Joss. Kenekatan lu itu ya? Asli, gue kayak udah lah. Memang kadang-kadang orang tuh terinspirasi sama kenekatan gua. Akhirnya banyak. Tapi bener, tapi pertama kali gue ketemu dia waktu itu di salah satu stasiun TV, gue liat nih orang, anjing orang sombong banget ini. Tai lah. Iya sih memang. Tapi gak ada orang sebenarnya baik sih kan. Tapi emang udah lah ya, emang cerminan dari Valen seperti itu gitu. Kalau lu sering denger dia menjadi komentator bola atau olahraga lain apa ya? Bulu tangkis waktu itu. Tangkis, tinju. Tuh. Semuanya lu nguasain berarti? Enggak juga. Kita sesuaikan sama, kalau bola lagi banyak gua ngambil olahraga lain. Oh iya? Ya, tapi kalau lagi sepi ya gua ambil yang lain. Kayak kemarin nih, belum lama kita akhirnya sepak bola Indonesia balik lagi Piala Menpora. Maksudnya lo pakai baju itu karena juara. Iya, itu. Jadi memang saat itu gue salut sama nih orang, baik banget yang ngebully. Yoi! Itu ngaco sih. Bully is my middle name. Tapi emang sempet yang gue di rumah sama bini gue kayak anjing. Ngomongnya sekarang udah mau bini. Enggak, kan gue di rumah kayak nonton bola, akhirnya bini gue ikut nonton kan. Ini Bang Valen ya? Iya dia kan enggak itu ya, berisik emang ya, emang berisik Iya, gue bilang. bener, Emang berisik, tapi emang dari sana ya udah, itu jadi kekuatannya Jadi Valen. bini lu ikut nonton bola? Nonton akhirnya. Nggak ikut Ikatan Cinta? Enggak dia. Oh, bagus. Oke, gue kesini sebenarnya terima kasih banyak. Kemarin juga gue syuting sama Temi di tempatnya Valen di Manakala Pancoran, sentra Pancoran ya. Kali ini gue bareng sama yang punya langsung, Radot Valen, a.k.a. Bang Jibret. Bang, ini gue lo ngomongin soal lu. Kita tahu semuanya lu adalah seorang presenter olahraga, komentator, dan lu juga main bola plus bisnisman. Bisa dibilang begitu lah. Kayak lu deh. Kaya relatif, tapi happy. Nah, happy itu absolut. ish. Ya kan? Bukan vibe kan yang ada di absolut. Iya. Tapi memang kalau gue ngeliatnya, gue nggak tahu ya. Gue kalau ngeliat Do ini, ya mungkin sekarang kalian ngeliatnya ini orang pasti udah tajir melintir. Tapi gue yakin lu mulai dari nol semua. Minus. Terus? Gue dari minus. Gue nikah bini gue minus 500 juta. Karena gue lagi pinjam duit buat bikin usaha distro di tempat-tempat futsal. Saat itu? Tahun berapa? Yang lagi ngetren 2010. Distro. Apa Apa nama brandnya? waktu itu namanya S2 Distro. S2. S2 karena gue dulu partneran sama temen gue berdua. Heeh. Terus juga waktu itu partner gue sama-sama sama gue lulusan S2. Oh. Kan gue dibilang gak mengedukasi, padahal gue udah lulus S2. Makanya selalu gue bilang, yang pengen diedukasi sekolah yang benar, jangan bolos. Kalau nonton TV harus ada hiburan. Kalau mau teredukasi, kuliah, sekolah. Itu. Tapi kalau sekolah udah kuliah nih, terus DO gimana? Kalau DO ternyata abis itu lo bisa bangkit, terus malah kemudian kerjaan lo tidak ada hubungannya dengan yang lo di-DO-kan, atau malah kerjaan lo lebih sukses padahal itu adalah mata kuliah lo lebih menginspirasi lagi, bos. Yes, gue DO soalnya. Drop off kan? Ditaruh doang drop off. Tapi nggak apa, tapi bener sih maksud gue kayak, iya banyak yang jatuhnya kurang edukasi ya. Kurang edukasi. Iya kan? Betul. Kayak mereka cuma ngeliat luarnya doang, mereka nggak mau mempelajari banyak hal yang ada di dalam situ gitu. Sampai pada akhirnya ketika, ya contoh kasusnya kayak kemarin ngeliat luarnya orang-orang lagi ngebully, lu ikut ngebully tanpa mau tahu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Itu kan FOMO. Itu banyak banget sekarang yang kayak anjing lu FOMO doang cuma ikut-ikutan bully gitu. Itu juga terjadi di skena musik sebenarnya. Kayak ada parah. Misalnya ya, ada satu band lagi naik, bukannya disupport malah dihina, malah wah sering manggung apa segala band ini segala macam. Padahal ada orang-orang yang nggak ngerti konteks lalu ikut-ikutan kan ngebully si band itu. Karena kayak orang lagi naik kenapa lu bully gitu? Jadi bukan kayak orang yang emang selama ini mungkin kesel
tapi ada yang mulai menyuarakan sehingga dia akhirnya muncul. Bukan dulu begitu ya? Enggak. Jadi nggak tahu apa-apa, yang penting lagi rame, udahlah. Itu kebanyakan begitu, kok mau balik lagi. Beneran ada ya? Ada. Gue kepikiran soal ada kali orang kayak gitu ya? Ada. Lagi rame, biar gue ikutan ah. Gue sebutnya lah bandnya, kayak Bara Suara. Itu tuh lagi naik-naiknya malah dibully. Oh, iya. Terus kayak yang baru-baru kemarin Face, Hindia segala macam itu dibully juga. Yang mereka sih bodo amat ya, malah Bulinya bukan pakai buzzer ya? bukan. Oh bukan. Bener-bener yang nggak tahu orang daripada mana-mana tiba-tiba nyerang Instagramnya segala macam. Ya mereka sih senang-senang aja, malah dapet duit dari sana. Kayak lu kemarin, si anjing pakai bilang mau gantung mic lagi. Tapi udahlah, kita nggak ngebahas itu, kita mau ngomongin bisnisnya Valen nih. Lu punya Manakala, Ya. lu punya Tingkat, Ya. apa lagi? Gua punya Jebret media. Jebret Media. Nah, Itulah karena tiga. 3 ya. Tapi kita ngomongin Manakalanya dulu nih. Manakala tuh, lo gini bang, sekarang mungkin taruhlah 3-4 tahun terakhir semua orang bisnis coffee shop. Ya. Rame banget. Dan kayak hampir setiap berapa kilo ada coffee shop. Kenapa lo milih coffee shop? Coffee shop, gue selalu keinget orang tuh mau jualan tuh jualan TV. Karena gue kepikirannya pasti setiap orang akan butuh TV, minimal pasangan baru yang baru nikah. Ya Kan iya. pasti beli TV. Nggak mungkin lu bawa TV dari rumah lu yang lama Beli- terus lu beli- gua baru beli. nikah terus lu pakai TV. Benar. Ya kan, makanya gue selalu lihat kok dia orang jual TV, jual AC selalu nggak pernah dilekang waktu. Yes. Ya, mau dia orangnya tipikalnya tetap jadul, apa kekinian, tetap aja tuh tetap jualan. Ya. Nah, kopi apakah kayak begitu? Gue sempat kepikiran apakah ini tren? Ya. Gitu kan. Tapi ternyata dipelajarin, gua waktu itu lihat ternyata yang dibutuhkan sebenarnya pertama adalah nongkrongnya. Oke. Lebih tinggi di situ sebenarnya, nongkrongnya. Baru kemudian ada dibagi menjadi orang yang suka beneran kopi, yang mempelajari every detail dari penyajian, itu bahan apa, green, itu beannya dari mana, taste-nya seperti apa. Sama orang yang kopi itu sama aja kok. Yang penting gue nongkrongnya enak. Benar. Termasuk orang-orang yang FOMO. Ketika di tempat happening, masa gue belum pernah datang ke situ? Iya sih. Benar. Benar kan? Benar. Nah itu semua gue bohong. Tai. Jadi poinnya, gue tuh mau ngajak partner gue buka barber di Bintaro. Nah partner gue ini, dia baru nongol, lo bisa datang juga nih. Nah partner gue ini gak pernah mau buka cabang lain, karena dia selalu udah buka 4 cabang itu sendiri. Oke. Nah gue carilah titik lemahnya. Oke. Gue denger dari karyawan barbernya dia tuh lagi ngambil barista. Oke. Nah salah satu cita-citanya mau bikin coffee shop. Jadi gue bernegosiasi, gue bilang bro, lu mau buka barber gak di Bintaro? Nah kan dia pasti akan nanya, kenapa gue mesti sama lu? Pasti. Kan gue bisa buka sendiri. Yes. Baru gue tawarkan, kita cari tempat yang bisa mewujudkan yang lu pengen juga. Selain kopi, kita buka, selain barber, kita buka kopi. Orang nunggu motong rambut sambil ngopi. Itu yang tadi jadi pikiran gua. Nah, tapi menurut partner gua salah. Kenapa? Karena dia pengen kopi jalan sendiri, barber jalan sendiri. Karena kalau akhirnya konsepnya orang sambil nunggu barber ngopi, begitu begitu barbernya sepi, yang ngopinya sepi dong. Jadi akhirnya kita bikin 2 entitas yang berbeda, walaupun satu tempat yang di Bintaro. Yes. Ini kopi, ini barber. Nah, ternyata berjalan dengan cukup baik. Ketika barber itu kita waktu itu di Bintaro paling mahal tuh. Pertama buka paling mahal. berapa lo jual? 100.000. Anjing, Pertama kali buka. barber. Partner gue pakai, lu yakin nggak lu ini lain-lain paling mahal 80. 6.000 juga masih ada loh. Makanya. Iya. Ya katanya, emang segitu. 90, 10 ditambah kalau kita styling. Iya. Ya kan? Tapi taruhlah sekitar 90 lebih cepet. Ternyata jalan deh. Akhirnya sambil gua menunggu buat kopi, karena itu belum cukup waktu itu. Jadi 3 bulan kemudian baru tuh kopi jadi. Oh gitu. Sampai akhirnya kopinya lebih tinggi pendapatannya dari barber. Terjadilah konflik internal karyawan, di mana karyawan barber berpikir kok lebih sayang ke kopi nih, ya lebih cuan coy. Karena kan orang nggak setiap hari potong rambut ya. Tapi kalau nongkrong, Ya tiap hari. Nongkrong, meeting apa sekarang kan orang kerja. Yang penting lu kasih wifi yang kencang. Nah. Kita kasih yang sedang. Anjing. Karena kalau kencang, kadang salesnya kagak berbanding sama duduknya. Iya sih. Satu kopi 25.000. Dia sampai sore dari Iya pagi. betul. Jadi kalau sedang kan lumayan. Iya sih. Mau nggak mau dia emang udah senang tempatnya, dia tetap bawa cadangan modem. Benar. Karena dia tahu benar. begitu rame nih, nggak akan bisa download film Korea nih gue di sini ya. Kayaknya gue nggak bisa ini itu. Iya. Akhirnya berjalanlah, puji Tuhan alhamdulillah sangat bagus di Bintaro. Nah, itu lo buka pertama di Bintaro, kemudian Bintaro kan bisa dibilang sekarang udah sangat maju lah ya. Semua ada di sana. Betul. Dan kayak pindahan dari selatan yang sini-sini sekarang semua ke Bintaro. Makanya Jaksel, Tangsel, Nah, itu. sama-sama sel. Lo juga Bintaro kan? Itu Bintaro. Sektor? Yang artis-artis itu. Iya.
Ya gue udah tahu lah. Ya karena artis banyak yang FOMO juga. Iya pindah ke Bintaro atau ke Andara? Iya. Andara sekarang, Bintaro kan sekdil. Semuanya ke situ, bener. Padahal mungkin dia sekdilnya pondok aren, pondok lucu Itu. kan yang tahu. Kalau kita emang beneran komplek Discovery. Oh, nih baru. Ini kan setelah kontrak pindah-pindah mana-mana. Kan gitu, prosesnya nggak bisa Iya. dibohongin. Tapi kenapa gua akhirnya kenapa bukanya di Bintaro? Karena itu gua pengen punya usaha yang di dekat rumah gue. Jadi lo kontrol juga enak ya. Nah ini oke, sekarang Manakala pertama di Bintaro berarti udah berapa lama ya? Di Bintaro berarti udah 2 tahun. Yang di sini? Yang di sini ini baru launching, ini baru 3 bulan. Tahun lalu lah ya? Bulan tahun ini dong berarti? Tahun ini baru banget. Yang kedua di Kreo. Oh, Kreo tempatnya- itu bulan Desember. Waktu Marian ya? Maria. Deket Iya, Rian. dia yang ngasih tahu Ada tempat. dan mengajak kita untuk mau nggak lo di sana gitu. Karena waktu itu emang butuh partner Ya. untuk buka di sana gitu. Berarti total udah ada 3 Manakala. Total 3. Nah sebenarnya di sini itu lebih kepada untuk tumbuh karena kita punya space tuh kan kecil. Yes. Nah cuma kita memang di sini untuk tempat sementara kita udah menambah diversifikasi bisnis karena kita punya roastery-nya. Ini yang gue lihat dari Sekarang tadi. kita mulai ngegiling sendiri. Nah ini kan Kopinya. ini kan murah nih harganya. Ini murah sekali. Ini bisa beli rumah. Oh ya kan? Ya kalau mesin kopi itu bisa beli mobil. Itu dia. Betul. Sama mobil gue juga malam itu paling. Ya kalau es kudu antara iyalah. Tapi kan kegoreng sekarang lagi tinggi kan. Benar. Kemarin ada yang nawar tuh. Ada yang nawar, Ntar dong. dulu deh gue bilang. Tahan dulu dong. Jangan. Mobil Kita tahan dulu dong. Iya, lu juga main mobil kan? Main dong. Apa? Yang jadul-jadul dong. Apa mobil? Gue L53 Nah, sama L322. tuh. Lebih anjing lagi dia. Ya yang penting cita-cita dulu bisa kebeli sekarang. Itu bang, itu pas punya duit lah, sidekick nih. Bener. Nah, ini udah 3 tempat, akan buka lagi. Mudah-mudahan. Cibubur tuh lagi rame. Iya, itu sebenarnya partner gue udah ngomong dari kemarin karena kan beberapa teman-teman yang lain juga udah mulai penetrasi ke sana. Gopar kan? Makanya dan kayaknya jadi mulai beneran. Dulu tuh habitnya masih belum kebentuk. Betul. Kopi nongkrong di tempat yang Yes. menengah ke atas, menengah lah. bisa Iya. dibilang. Tapi sekarang ternyata mulai banyak rame, tapi tetap di perumahan. Iya. Gitu, bukan yang di pinggir jalan alternatifnya itu. Jangan, itu macet doang. Makanya, jadi Mobil kita nggak bisa juga parkir. sempat lihat ke sana, tapi yang udah dalam bisnis plan kita sih ada di Jakarta Timur. Tapi tempatnya belum tahu. Nantilah kita umumkan. Wih. Itu ini akan pindah ke sana juga. Oh, ini baru 1 ya? Jadi ini baru 1, tapi ini kan bisa dibilang sementara nih. Di sini tuh sementara karena nanti kita punya house Manakala house-nya. Gile. Tapi ya, ini Manakala siapa yang namain? Itu gua sama partner gua bertukar ide sampai berapa lama tuh waktu itu ya. Tapi akhirnya kita memang cari kata-kata waktu itu kan memang ngetren kan. Tapi kan yang lain kan kayak apa janji soul ya kan. Kemudian juga misalnya pokoknya kata-kata gitu kan, Iya. catchy-catchy gitu kan. Line heart kan gitu. Iya, iya. dan lain-lain. Nah kita apa ya yang catchy juga, klasik. Ya kira itu Manakala itu kan kayak literasi sastra gitu kan. Lebih ke Krisya sebenarnya. Tuh. Oh, Manakala. Nah, gitu. Masuk kan? Masuk. Masuk. Tiap Manakala pasti Krisya nih, lilin-lilin kecil. Orang Udah. pasti inget. Pasti. Manakala kayak lagunya. Krisya. Itu dia. Nah, ini gue menarik sama logo bang. Siapa yang bikin? Partner gue. Orang desain dia. Partner gue nih dia serba bisa. Oke. Jadi dia sebenarnya dulu orang TV. Oh iya. Orang TV pegang produksi juga dulu di Indosiar sama di Grup Trans. Kemudian dia capek dengan kehidupan itu yang tidak sesuai dengan yang dia dapat dibandingkan para talent-talent itu. Iya pastilah. Akhirnya dia melihat kegelisahan itu, tapi dia tidak lari ke stand up. Dia kegelisahannya dia salurkan ke usaha. Pinter nih. Akhirnya buka Pinter. barber sukses. Ya itu tadi akhirnya Iya. pertama kali kopinya bareng gue. Iya. Dia juga bisa mendesain interior ini. Semua di Manakala itu kita nggak pakai arsitek, kecuali nanti yang setelah ini karena gede. Nah kalau yang lain itu doi yang bikin gambar dengan sketch manual. Tapi jadi Oh, semua. berarti emang multi talenta ya? Karena gue Partner beberapa kali berbisnis gagal terus tuh karena gue mencoba untuk tetap gue yang megang. Gak bisa bang. Gak bisa. Akhirnya gue sekarang cari partner yang memang dia passionate di situ. Yes. Dia his heart di situ. Kalau Yes. kata si pemilik Starbucks kan di bukunya kan gitu. Iya, kan? Put iya. your heart into it kan. Betul. Kemudian juga dalam tanda kutip hidup mati dia di situ, sehingga dia tidak akan kemana-mana. Ya. Dan secara partnershipnya anak orangnya cocok sama kita. Udah akhirnya itu yang sekarang bareng sama gue di barber sama di Manakala. Sorry satu lagi gue lupa, takut partner gue marah. Apa? Satu lagi gue punya yang namanya Physiopreneur. Oh. Fisioterapi buat Yes. olahraga gitu kalau Cedera. sebelum cedera atau setelah cedera. Nah. Juga di Bintaro. Itu Bintaro juga ya? Bintaro. Dekat situ juga? Dekat juga. Jadi memang gue taruh di Bintaro lah. Kalau itu memang so far masih
nutup operasional sih. Oke. Karena kita kendala pandemi. Kan benar. saya apalagi itu ada physical touch-nya kan. Iya. Dengan alat segala macam kan orang lebih hati-hati lah sekarang. Pasti. Jadi sementara memang belum kita develop selain di tempat itu. Nah, ini menarik banget ketika dengar ceritanya Bang Valen dari tadi dari A sampai Z, Doi ngejelasin. Dan memang ini orang, ya kalau dibilang kaya, emang kaya, udahlah. Kaya secara ide ya. Iya, maksud gue tuh berani. Maksudnya kayak, Kalau duit mah anjir. banyak. Kagak bos. Duit mah masih mau minta JNA lu. Tolong, ya, nih bos-bos yang nonton, udahlah, percayakan sama Bang Valen. Gue sih mensuges Doi lah, udah ya. Deh, nih, orang nih pinter udah. Jadi gini, tapi gue sempat berpikir kayak, wah ini ancang-ancang Valen kayaknya mau ketika nanti udah di dunia entertain udah punya Benar. backingan gitu. Maksud gue kayak ya kopi, barbershop, lu punya media sendiri sekarang. Ini gue agak melenceng sedikit, jebret media pada akhirnya lu bisa berdiri sendiri. Lagi-lagi gini, jadi gua nggak tahu teman-teman lain yang udah di nobar ini ya, tapi gua berprinsip bahwa jauh lebih baik berpartner sekarang daripada untuk lu coba sendiri semua. Yes. Nah, jebret media kan awalnya jebret TV. Iya. Gue jalanin sendiri, tapi kemudian ada yang menerima konsep gua yang gue jalanin sendiri ini dan percaya untuk invest di situ. Oke. Nah, jadi jebret media tuh partnernya beda. Manakala sama King Cuts partnernya beda. Oke. Di Visiopreneur partnernya beda. Tadi Visiopreneur sama di Manakala sama King Cuts itu gua yang lebih banyak untuk menaruh kapital. Oke. Tapi partner-partner gue yang menjalankan secara operasional. Tapi kalau di jebret media, gue lah COO-nya, gue lah yang operasionalnya. Tapi untuk kapitalnya ada partner gue lagi yang lain. Sehingga once amit-amit ada yang nggak jalan, gue pun tetap punya usaha-usaha yang masih bisa dijalani. Terus kalau sama yang satu katakanlah nggak lagi bisa jalan bareng, itu tidak langsung semuanya akan berantakan karena gue juga punya 3 partner berbeda dalam 3 unit bisnis yang berbeda kan. Itu dengan posisi jabatan gue beda-beda di tempat itu. Nah, yang memang luar biasa adalah bagaimana akhirnya jebret media ini bisa sebelahan sama Manakala di Pancoran ini. Itu nggak bisa untuk ukuran gue yang memulai usaha ini dari minus tadi gue bilang dan untuk ukuran yang selalu senangnya itu mengambil resiko. Bagi gua nggak ada duit yang lebih tinggi yang bisa mengalahkan rasa bangga di gua ketika gua bisa launching ini dan gua foto tuh ada satu sebelah jebret media. Iya, itu. Satu tuh Manakala. Itu ngehe sih. Itu sesuatu yang kayak di tengah pandemi. Itu. Lu nggak punya siaran. Itu. Kok bisa sih lu sampai ada kayak gitu? Tapi once again, it's not all about the money atau berapa kekayaan akhirnya bisa kita dapetin dulu sih. Gitu kalau gua ya prinsipnya. Karena lagi-lagi gua masih punya juga di dunia TV sama sosmed kan. Yes. Gitu. Jadi emang gua tahu bahwa ini perlu proses. Ini perlu proses, tapi gua gak pengen ini cuman kayak artis-artis maaf yang misalnya kayak lagi ngetren ini dia bikin ini habis itu hilang atau kemana. Gua pengen ini sustain juga kan. Iya. Dan gua percaya sih. Dan ini juga ada orang yang percaya untuk invest mesin ini. Oh iya? Iya, jadi Manakala Coffee dengan Roastery. Kalau Coffee itu gue berdua partner gue, Roastery ini jadinya kita bertiga. Karena ada satu lagi yang mempercayakan untuk menaruh kapitalnya, membeli alat se-invest ini. Karena ini kalau orang ngerti kopi pasti tahu ini Probat. Probat tuh Mercedes. Kalau di kopi. Jadi bukan sekedar roastery yang ala-ala, bukan roastery yang kalau mobil bukan mobil Jepang. Iya. Eropanya Mercedes. Nah, mesin kopi kita itu partner gue emang tesnya tinggi sih ya. Kadang-kadang gue berantem tuh di situ. Yakin ini tetap ini mesinnya gitu. Mesin kita tuh kan Lamar Zoko tuh juga standarnya bukan standar yang itu BM gitu loh, itu BMW gitu loh. Iya. Jadi ya kalau yang ngerti kopi, lu nggak akan percaya kalau lu belum ngerasain. Nah, kita udah giling sendiri, jadi lu rasain lu bisa pesen juga. Asik, itu intinya. Dan itu yang bisa banyak gue kerjakan bareng juga sama JNA nanti. Itu. Bagaimana mengkomunikasikan? Iya. Dan perlu dikomunikasikan. Ini. Masuk terus. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya gue support kalau Doi ini, wah udahlah nanti lah ke depannya gampang. Tapi gini bang, lu suka ngopi? Jujur aja. Gue suka alkohol. Itu. Oh ya ampun, gue juga punya bisnis satu lagi. Gue punya bir bro. Aduh, gue sampai lupa masa teman gue marah satu lagi. Bir bro? Bir bro itu alkohol untuk orang yang naik motor. Iya, gue pernah denger sih. Penjualan paling tinggi kita itu Abidin, Kawa-Kawa, sama Amer.
Gue baru tahu Nah, lagi. Beer Bro ini punya partner gue udah punya 4. Nah, gue ngambil satu, gue ngambil yang di Tebet. Sama, dia passionate di situ, jadi gue ngambil satu. Lagi ditawarin gue untuk yang 3 itu juga mau lagi nggak? Mau Cuman dong. gue satu dulu lah, karena pandemi ini tutupnya nggak bisa lama. Sementara orang mulai minum Iya kan sih. di atas jam 7, di atas jam 9 gitu. Kawa-kawa enak. Iya, dekat ini juga. Jadi Gimana? di sini di Tebet. Sebut mana ya? Indomaret, Balai Sudirman belok kanan. Oh, Situ. Jadi ntar next bisa juga kita ke sana. Bir Bro. Visionpreneur Bir Bro. Ampun, sampai lupa gue Bir Bro. Soalnya dia pembagiannya 6 bulan sekali, jadi gue lupa. gue mau dong, gimana dong? Iya udah ntar gue kirim. Soalnya 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali. Enggak pembagiannya. Oh. Kadang kagak kerasa gitu. Tapi kan sekali bagi pasti gede. Ya, lagi-lagi bukan masalah gede. Itu, iya benar-benar. Yang penting berarti lo punya usaha di tempat itu. Apa lupa kan lo? Ya, yang penting bisa sombong kalau di Instagram tuh ini banyak banget nih. Tapi kan semuanya jalan, ya kan? Ya syukurnya. Puji Tuhan jalan semuanya, gitu. Dan ini pakai ketinggalan lagi tadi Bir Bro. Itu menarik sih tuh. Lupa gua. Enggak apa-apa. Udah berapa lama? Nanti kan kita bisa episode yang lain. Ternyata gua punya tempat tidur. Itu. Malah enak duduknya. Itu lebih enak sih. Itu. Aman, tenang aja. Dia belum kagak gini baju gua. Ibu juga menyesuaikan Kalau sih. baju begini tempatnya bukan Bir Bro, kan Senopati lah. Tapi emang yang gue kenal emang Doi mantap minumnya, kuat deh. Oh iya, tapi tadi gua nggak ngopi. Kenapa ya? Nggak ngopi. Bukan karena nggak mau kopi. Nah. Tapi karena gua nggak tahu kenapa. Kalau alkohol asam lambung gua nggak naik deh. Tapi kalau kopi Justru naik. asam lambung gua naik. Tapi partner gua bukan yakinin itu tuh kopi-kopi tertentu doang. Cuman sama kayak udang. Sekali gua udang waktu itu bikin gua gatel. Udah. Gue langsung mikir tuh gue alergi. Nah, waktu kopi gue pernah naik, gue langsung mikir gue nggak bisa kopi. Makanya gue di sini paling teh. Sama kita punya satu namanya kopi kampret. Itu karena buat mengakalin gue nggak bisa ngopi. Nah, kopi kampret itu ada lemonnya, ada kopinya, ada pokoknya udah diracik lah sama anak-anak. Dan akhirnya kalau itu gue bisa. Namanya kopi kampret. Namanya kopi kampret. Di sini ada nggak? Nanti bikinin buat teman-teman ya belum ngerasain. Signature-nya apa di sini? Di sini signaturenya kalau yang mainstreamnya tetap Manakala Keren, yang Gula Aren. Gula Aren pasti. Tapi yang uniknya itu si kopi kampret karena disajinya sloki gitu. Ini ya, ini. Ah, yang pakai gelas sloki dan dingin, disajinya dingin. Enak sih. Enak. Gua nggak tahu ya. Tapi Gak usah bang, santai. nggak usah. Oke lah kalau gitu, bang ini thank you banget. Oke. Gua berterima kasih banyak udah. Oh, nanti datang ke Bir Bro ya. Gue sih pengen ya. Iya nanti yang kita atur, tenang. Nah, oke, terima kasih banyak buat Bang Valen yang udah ngasih waktunya buat nobar. Dan silakan teman-teman, kalau misalnya lu penasaran tempatnya di mana, datang aja ke Gedung Sentra Pancoran. Ya, Ada di bawah patung persis, benar. warna ungu Ya. gedungnya. Dulu gue di sini nih 2 tahun ya kerja tuh. Di situ ya? Yo, FNB nyari duit buat kuliah. Di Gila. Bintaro juga ada. Di Bintaro ada. Di Jalan Elang sektor 9. Wih, Baru di Kreo juga ada di Kreo Creative Lot. itu di Ciledug ya? Di Ciledug. Kalau di Bintaro itu gara-gara kita itu sekarang jadi kawasan kopi. Oh iya, Iya. kayak cepet ya dong berarti. Benar. Dan itu jadi memang ya gue berterima kasih kepada warga sana yang bersabar. Tapi akhirnya memang jadinya trafficnya sangat ramai. Tapi akhirnya warga kelihatannya memaklumi karena juga warga juga jadi banyak punya pilihan Bener. untuk ngopi. Dan gue prinsipnya teman-teman yang buka yang baru di sana mau parkir di mana aja semua kita bareng aja. Atau orang akhirnya tinggal milih. Yes, bener. Dua sebelumnya itu yang lebih senior dari kita waktu itu akhirnya dia waktu itu nggak suka. Waktu itu dia pengennya gue sendiri lu sendiri gitu. Mereka belum tiker. Ya, iya. Sekarang kita paling senior di sana dan akhirnya rame. Jadi sekarang patokan gara-gara mana kalah jadi. Anjing. Bukan positif. Iya, gue tahu. Gara-gara ini rumahku jadi macet gitu. Cuman kan akhirnya kita koordinasi semua ya, semua lancar-lancar. Amin. Dan misalnya ada yang lagi mau mulai, gue pengen mulai nih bisnis. Tipsnya, lu bisa kasih mungkin? Berbagai macam sebenarnya. Satu lu, yang jelas satu berani. Itu sih paling gampang kalau Kunci, mulai bisnis, lo harus berani. Ya. Apalagi kalau lu misalnya masih punya source income untuk disisihkan buat bikin usaha. Jangan pernah lu berpikir lama deh gitu loh. Karena gua yang waktu itu nggak punya source-nya aja, gua cuek, gua ngutang ke bank untuk kemudian gua bikin usaha. Dan ini untuk kesekian kalinya, akhirnya gua sekarang bisa dibilang jalan usahanya. Ya. Nah, penutupnya adalah usaha pertama gua adalah mengambil franchise-nya bakmi Raos. 5 juta plus beli tenda 2,5 juta, 7,5 juta sambil gue kerja di law firm. Gue gak punya duit, akhirnya gue pinjem ke BRI 5 juta, gue punya 2,5. Yang gue gadaikan adalah ijazah S2 gue.
Jadi sampai sekarang ijazah gue masih di BNI. Karena belum gue ambil karena dokumennya udah nggak tahu gimana. Jadi sekarang gue adalah SHMH tanpa ijazah. Karena gue menggadaikan demi 5 juta untuk memulai usaha. Gagal. 200 juta gagal, maksudnya gagal. Tapi kalau lo pikir kegagalan itu membuat lo berhenti, jangan. Ketika kegagalan itu datang saat memulai usaha, lo pikir mungkin proses bisnisnya atau pilihan bisnis yang lo rubah. Akhirnya gue yakin bahwa setelah ambil resiko, yang kedua bahwa gue mencari partner yang tepat dan akhirnya ketemu dan mudah-mudahan bisnis proses seperti ini akan gue jalani bukan hanya di yang tadi kita sebut, tapi mudah-mudahan usaha-usaha lain juga akan lanjut lagi. Ini kan udah ngajakin juga, misalnya si grupnya Nulirin tuh, Batagornya, apa-apanya ya. Kita ya kan usaha mikro, kecil, menengah. Itu nggak masalah kalau punya 50.000 gerobak. Iya, banyak juga, dan semoga nanti kedepannya bukan cuma coffee shop, barber shop, mungkin nanti kedepannya lu bikin sekolah, kita nggak pernah tahu. Kalau itu emang itu tahu sih. Apa? Gue bikin apa? Sekolah. Oh, lu tahu? Gue tuh pengen punya yang namanya. Udahlah, kan gue ceritain. Itu impian besar gue itu. Ini beneran? Iya. Dan impian gue tuh pengen ngajar komunikasi. Sih bisa. Masuk. Gue mau bikin kayak itu. Kalau bank kan kayak punya misalnya Bank A Learning Center. Iya. Gue mau bikin Jebret Learning Center. Yang bener loh. Impian gue tuh bukan cuma akhirnya Jebret Media sama Manakala sebelahan sini. Impian gue punya gedung sendiri yang isinya tuh semua usaha gue ada di situ, termasuk learning centernya. Kita doakan semoga cita-cita lo yang itu segera terwujud. Ya apalagi kalau JNA support kan. Nah, karo jalan bisnis langsung, tenang. Bisa nanti. Kita doakan supaya Bang Valen sehat terus, tetap menghibur kita semua lewat komentator bolanya dia yang memang berisik, tapi itu udah jadi ciri khas. Untung lu nggak jadi gantung mic. Kebayang sih gue sepi pasti anjing. Janganlah garing. Oke, teman-teman, terima kasih banyak udah nonton episode kali ini barengan gue Denboy dan juga Bang Valen. Jangan lupa di follow Instagramnya Manakala, apa Instagramnya? Coffee Manakala. @coffee Manakala, King Cut Barbershop juga ada. Kemudian Visiopreneur, Beer Bro Jakarta. Jangan lupa Jebret Media. Jebret Media. Nah, itu ya. Kayaknya banyak banget usaha gue. Iya, makanya Rezi Bintaro. Pada apa? Dan jangan lupa di follow Instagramnya official Jena Express, di TikTok, Twitter, udah ada semuanya, dan juga jangan lupa di subscribe YouTube-nya Jena Express. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Instagramnya apa deh? Official JNA Express. Kalau gue daripada cuma gue sebut kan mending gue follow langsung. Langsung follow di sini. Gila, udahlah. Pokoknya kita ketemu lagi di episode berikutnya bareng sama Denboy di nobar-nobar berikutnya bareng orang-orang yang mungkin nggak pernah lo kenal, sekarang akhirnya lo kenal ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Thank you, Bang. Thank you. Follow. Iya.